di mana indeks harga saham gabungan di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini menguat signifikan di 1,85%, hampir mendekati ke 2%, ditutup di level 8.570.254 dan dipastikan posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini merupakan level intraday tertinggi hari ini juga tercatat dan level penutupan tertinggi di sepanjang masa. Terima kasih untuk yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di awal pekan ini pemirsa, dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0851 di 78104976 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak T. Heritia Wicaksana yang merupakan Head of Retail Research MNC Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Didit. Selamat sore, apa kabar Pak? Halo, selamat sore Mas David, kabar baik. Terima kasih Pak Didit sudah meluangkan waktu di IDX Channel, dan kabar baik juga datang dari indeks harga saham gabungan. Awal pekan melesat Pak Didit, akhirnya tembus level psikologis di 8.500-an dan sekaligus mencetak rekor intraday tertinggi di sepanjang masa. Nanti kita akan coba update di penutupan, apakah juga mencatatkan posisi rekor tertinggi juga ini. Pak Didit, bagaimana analisis Anda? Penguatan yang terjadi di awal pekan setelah di pekan lalu hanya menguat di 0,52% Pak Didit. Oke, baik. Kalau kita lihat secara teknikal, memang pergerakan IHSG saat ini masih cenderung uptrend ya, dan saat ini pergerakan IHSG sudah mampu untuk break dari area resistennya yang tadi berada di area 8.478. Kami memperkirakan dengan adanya penguatan ini, kami melihat masih ada lanjutan penguatan ke depannya, di mana area resistnya yang saat ini sedang diuji, yakni di area 8.530-an, apabila nanti mampu break dari area tersebut, maka kami perkirakan arah selanjutnya akan menguji di 8.578 sampai ke area 8.600-an. Dapat kita lihat dan kita cermati bersama bahwa dari pergerakan sisi volumenya sendiri, ini terjadi adanya peningkatan volume pembelian dari pergerakan IHSG, dan dari sisi MACD ini cukup menarik karena MACD-nya masih berada di area positif dan nampaknya masih berpeluang untuk melanjutkan penguatannya. Demikian juga dari stokastik, di mana stokastiknya sudah memunculkan adanya sinyal golden cross dan berpeluang untuk menguat di area overbought-nya. Dapat kita cermati bersama bahwa untuk pergerakan IHSG ini nampaknya juga masih dibanjiri oleh inflow dari asing sendiri, di mana kita ketahui akan adanya rebalancing dari MSCI, dan nampaknya emiten-emiten yang masuk ke konstituen MSCI sendiri ini sedang diburu oleh para investor, seperti itu Mas David. Baik Pak Didit, untuk arah jangka menengah ataupun sampai dengan akhir tahun, Pak Didit menyisakan beberapa pekan perdagangan ke depan karena di Desember juga ada libur cuti bersama Pak, Natal dan Tahun Baru ini. Apakah sedang berada di track yang benar, kemudian target dari MNC Sekuritas sampai dengan akhir tahun Pak Didit? Oke, kalau kita lihat memang pergerakan dari IHSG sendiri ini masih uptrend ya, masih berada di channeling uptrendnya sendiri. Dan kalau dari kami, dari MNC Sekuritas, kami masih memperkirakan akan adanya lanjutan penguatan, di mana pada base case skenario-nya, IHSG paling tidak akan menguji di area 8.600-an terlebih dahulu. Nanti apabila mampu break dari 8.600-an, maka area target berikutnya yang dapat kami perkirakan, paling tidak nanti akan berada di 8.680 sampai 8.700. Namun demikian yang perlu kita ingat bahwa pergerakan IHSG dengan penguatan yang cukup signifikan pada hari ini, waspadai akan adanya tanda-tanda pullback terlebih dahulu atau koreksi ke depannya. Diharapkan juga bahwa dengan adanya Santa Claus Rally dan juga window dressing ini dapat memperkuat atau meningkatkan kembali dari pergerakan IHSG ke depannya, seperti itu. Baik, dari sisi target sampai akhir tahun berapa Pak dari MNC Sekuritas? Oke, dari MNC Sekuritas sendiri ini di area 8.600 sampai 8.700, seperti itu. Baik. Tadi Anda sudah katakan ini terkait juga dengan beberapa sisi positif. Per penutupan perdagangan hari ini, anggota baru dari MSCI sudah mulai berlaku dan sudah mulai diterapkan dan sudah resmi masuk, sudah resmi diperdagangkan esok di 25 November 2025. Kalau kita lihat dari sisi sahamnya, memang saham-saham ini yang menjadi penopang terbesar Pak untuk indeks harga saham gabungan Brand. Tidak diragukan lagi masih menduduki puncak kapitalisasi, hari ini menguat di 2,28% di 10.075. Analisis dan rekomendasi untuk Brand.
Oke, kalau kita lihat untuk brand sendiri, ini memang pergerakannya atau penguatannya cenderung cukup signifikan ya, di mana hari ini menguat 2% disertai dengan tingginya volume pembelian dari brand sendiri. Menarik apabila kita lihat dari sisi pergerakan yang masih di stokastik yang berbarengan untuk adanya menunjukkan adanya sinyal golden cross dari brand sendiri. Nanti dapat kita cermati untuk target dari brand sendiri yang dapat kami perkirakan, ini dapat dijadikan sebagai area buy on weakness atau nanti buy if breakout ya, apabila nanti mampu break dari area resist terdekatnya yakni di 10.175, maka dapat kami perkirakan brand nampaknya berpeluang untuk menguji target area di 10.400 sampai 10.725 terlebih dahulu. Nanti area supportnya dapat diwaspadai di area 9875 seperti itu. Rekomendasinya di posisi penutupan hari ini, Pak Didit? Oke, untuk rekomendasi nanti bisa buy if breakout di area 10.175 atau buy on weakness dengan menjaga area stop loss di 9.875. Oke, untuk WRMS sendiri memang hari ini menguat ya sebesar 3,54%. Volumenya masih cukup menarik, masih berada di atas MA20, kemudian volumenya pun masih disertai dengan adanya peningkatan volume pembelian. Kita perhatikan dari MACD-nya ini menarik karena kalau kita lihat sudah mulai menyempit dan berpeluang terjadinya golden cross dan stokastiknya menguat di area overbought. Namun yang perlu kita perhatikan bersama bahwa pada perdagangan pagi tadi ini untuk BRMS sendiri menimbulkan adanya gap ya di rentang 990 sampai 1000 target atau gap ini dapat dijadikan sebagai area buy on weakness-nya 990 sampai 1000 dengan mencermati area stop loss yang berada di 970. Apabila nanti mampu berada di atas 970, maka target penguatan berikutnya 1055 sampai 1115 gitu. Baik, kita bergeser ke teknologi Pak. Ada Wi-Fi hari ini juga mengalami penguatan. Namun di penutupan sesi kedua hari ini penguatannya lebih ke arah terbatas Pak, di 3730 untuk Wi-Fi, masih berkaitan dengan sentimen indeks MSCI. Oke, kalau dari Wi-Fi sendiri, ini kita cermati memang pergerakannya juga masih uptrend. Hari ini muncul adanya volume pembelian ya, MACD dan stokastik juga masih memunculkan adanya tanda lanjutan penguatan untuk pergerakan Wi-Fi sendiri. Namun demikian kami memperkirakan untuk Wi-Fi nampaknya bisa untuk buy on weakness terlebih dahulu ya nanti ke depannya. Karena kalau kita melihat dari sisi pola candlestick-nya yang agak cukup tertekan di sore hari ini, nanti dapat dijadikan sebagai area supportnya di 3540. Selama masih mampu berada di atas 3540, maka kami perkirakan nampaknya Wi-Fi ini berpeluang paling tidak untuk menguji terlebih dahulu terdekat 3970 dan target berikutnya berada di 4070. Namun demikian waspadai support yang berada di area 3590 begitu. Baik, analisis dari beberapa saham yang hari ini ikut menjadi penopang indeks harga saham gabungan, anggota baru indeks MSCI, dan akan mulai berlaku esok di perdagangan Selasa di 25 November 2025. Dari saham-saham indeks MSCI, Pak, kita bergeser ke perbankan. Pak Didi, tadi pun juga kita sampaikan di topik pilihan hari ini, selama sepekan terakhir saham-saham perbankan big cap diborong oleh asing dan didukung juga oleh data Bank Indonesia. Dana asing yang masuk dalam sepekan terakhir ini memang didominasi di pasar saham. Bagaimana Anda melihat kondisi ini? Apakah tergambar tidak dari sisi penguatan teknikal untuk saham-saham perbankan big cap sejauh ini? Oke, kalau kita cermati dari sisi sektoralnya dulu di IDX Finansial gitu ya, memang pergerakan dari teknikalnya IDX Finansial sendiri ini masih cenderung uptrend dan masih mampu bertahan di atas MA20-nya. Kita lihat juga dari sisi volume, muncul adanya volume pembelian pada pergerakan hari ini, kemudian MACD dan stokastik juga masih memunculkan adanya tanda-tanda lanjutan penguatan dari emiten-emiten perbankan. Namun yang perlu kita cermati, memang untuk perbankan sendiri ini akan cenderung selektif ya. Kalau kita lihat dan kita perhatikan, nampaknya untuk perbankan dari BMRI sendiri ini mendapatkan inflow yang cukup besar. Kalau kita lihat penguatannya juga cukup menarik ya, 3%-an, dan masih disertai dengan adanya peningkatan volume pembelian. Jadi nanti untuk teman-teman investor sendiri ini bisa cukup selektif dari perbankan sendiri karena tidak semua big banks ini juga bergerak menguat yang beriringan.
di perdagangan pada hari ini, begitu. Baik, analisis dari perkembangan sektor perbankan di tengah asing kembali gencar masuk ke dalam pasar domestik dengan tujuan dari perbankan big cap. Pak Didit, kita hold kembali terlebih dahulu Pak. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Seperti apa posisi dari indeks harga saham gabungan di tengah penguatan di atas 1% pemirsa. Di mana indeks harga saham gabungan di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini menguat signifikan di 1,85%, hampir mendekati ke 2%, ditutup di level 8.570.254 dan dipastikan posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini merupakan level intraday tertinggi hari ini juga tercatat dan level penutupan tertinggi di sepanjang masa. Di mana dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 8.458, intraday tertinggi di 8.570 sekaligus level penutupan tertinggi di sepanjang masa, level terendah di 8.429.464. Kita ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba update posisi penutupan beberapa indeks lainnya di sesi kedua hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, MNC 36 ditutup menguat di 1,55%, Jakarta Islamic Index menguat di 2,44%, LQ45 juga menguat di 2,09%. Rotasi pergerakan sektoral, properti memimpin penguatan melesat di 3,93%, konsumsi non primer juga menguat di 2,54%, infrastruktur menguat di 2,36%, sementara sektor kesehatan melemah sendirian sepertinya di 0,10%. Grafis selanjutnya saham-saham yang hari ini menjadi penopang utama indeks harga saham gabungan pemirsa dengan nilai transaksi sangat signifikan. Ada Brand ditutup menguat di 10.125 transaksi hingga 7 triliun rupiah, BRMS menguat di 1.025 transaksi hingga 4,8 triliun rupiah, BMRI juga menguat di 5.100 1,5 triliun rupiah, PTRO juga menguat di 9825. Grafis yang terakhir saham-saham yang hari ini menjadi pemberat datang dari KLBF ditutup melemah di 1.170 transaksi di 2,3 triliun rupiah, TPIA, TINS dan DSNG juga kompak mengalami pelemahan. Level masing-masing penutupan dan juga nilai transaksi dapat Anda saksikan di grafis di layar televisi Anda. Posisi penutupan hari ini dan semoga bisa menjadi referensi terutama dalam menghadapi perdagangan di hari selanjutnya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali sesaat lagi.